Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali terus-menerus mencurahkan nikmat demi nikmatnya kepada kita, yang menganugerahkan kebaikan demi kebaikan kepada kita, yang menganugerahkan kebaikan besar kepada kita, ya sehingga dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kebaikan, anugerah, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita saat ini, maka alhamdulillah kita masih mampu untuk melangkahkan kaki-kaki kita untuk menuju di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk kesyukuran kita yang harus kita hadirkan dalam kehidupan kita, yang harus kita sadari kesempatan demi kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita.
Karena di antara mereka masih memiliki kesehatan yang sangat kuat, kemampuan yang sangat luar biasa. Namun bersama dengan itu, mereka hanya begitu saja mendengarkan kalimat azan. Mereka hanya mampu mendengarkan, tapi dia tidak mampu untuk memenuhi dari panggilan tersebut. Karena itu, kesyukuran saat kita ini adalah hendaknya kita wujudkan sampai datangnya malakul maut. Ketahuilah, tanda seorang hamba yang betul-betul mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya pasti akan bertambah. Minimal saat ini ketika kita sudah melaksanakan salat Jumat, maka pasti akan bertambah pula ibadah kita yang lainnya. Itu bentuk dan tanda dari kesyukuran kita. Namun kalau dari nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa kesempatan, berupa kesehatan, namun bersama dengan itu tidak ada sama sekali bentuk kesyukurannya dalam kehidupannya, maka nampak dari perbuatannya pasti dia akan bertambah perbuatannya, pasti dia akan bertambah amalannya. Namun kalau dia betul-betul mensyukuri dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, maka pasti akan bertambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur, kalau kalian mensyukuri atas nikmatku, kata Allah, la azidannakum, maka pasti saya akan tambah. Demikian lam taukid yang betul-betul pasti akan bertambah. La azidannakum, maka pasti akan tambah. Maka sebaliknya, wala in kafartum, kalau kalian kufur, kalian tidak mensyukuri nikmatku, kata Allah, inna adzabi lasyadid, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teramat besar kebaikan yang Allah berikan kepada kita, teramat luas anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tidakkah kita lihat mereka-mereka yang terbujur kaku, yang mereka merasakan kesakitan dalam tubuhnya, betul-betul menginginkan dalam dirinya mau juga melangkahkan kakinya, ada keinginannya untuk melangkahkan kakinya untuk menunaikan apa menjadi kewajibannya, namun bersama dengan itu qadarullah, mereka tidak mampu. Karena itu syukuri saat ini ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian ada di hadapan kita. Kalau kita tidak pandai melihat dari hal tersebut, maka pasti akan meremehkan amalan-amalan. Kalau kita mampu melihat bahwa ada bayangan-bayangan kematian dalam kehidupan kita, ada di hadapan kita, maka pasti amalan sehebat apapun itu, sekuat apapun amalan itu, seberat apapun amalan itu, sesibuk apapun kita, maka pasti kita akan tempuh itu. Tapi kalau kita tidak mampu melihat hal tersebut, pasti ada dalam diri kita menganggap remeh amalan tersebut. Karena itu sadari dalam diri kita, hendaknya kita betul-betul mengintrospeksi diri kita. Kapan dalam diri kita menganggap diri kita sudah bagus? Kapan dalam kehidupan kita menganggap sudah cukup? Itu adalah tanda kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur itu hanya sebatas dari 60 sampai 70. Kalaupun lebih, maka itu adalah keberkahan dalam kehidupan kita. Kalaupun lebih dari 80, 90, maka itu adalah alhamdulillah kesyukuran kepada kita. Namun ketahuilah, batasan kita itu hanya batasan yang betul-betul hanya 60 sampai 70 saja. Dan setiap kita akan mengalami saat-saat kematian. Yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa akan merasakan namanya kematian. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Hani, budaknya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu melewati sebuah kuburan, maka Utsman bin Affan pun menangis. Maka dikatakan kepada Utsman bin Affan, "Ya Utsman, kenapa engkau ketika melewati kuburan engkau pun menangis?"
Sampai-sampai air matanya Utsman bin Affan itu merembati sampai ke jenggotnya. Kalau berbicara surga dan neraka, kamu nggak menangis. Tapi kalau melewati kuburan, kamu pun menangis. Maka apa kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dengan mengatakan dengan kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah, fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu." Sungguh kuburan ini adalah awal gerbang untuk menuju negeri akhirat. Sungguh kuburan ini adalah awal gerbang untuk menuju negeri akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu. Kalau kalian selamat di kuburan ini, maka pasti perjalanan-perjalanan selanjutnya pun kalian akan diselamatkan. Tapi kalau di kuburan pun kalian dah selamat, maka pasti perjalanan-perjalanan selanjutnya pun kalian akan susah. Kalau di kuburan pun kalian dah selamat, kalau di kuburan pun kita dah selamat, maka bagaimana lagi perjalanan-perjalanan selanjutnya? Yang ada jembatan As-Sirat yang akan kita lewati, yang dia setipis-setipis dari rambut. Kaum muslimin jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hendaknya kita betul-betul memahami, betul-betul mengintrospeksi diri kita, betul-betul menyadari diri kita, betul-betul melihat kekurangan-kekurangan dalam kehidupan kita. Karena di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan penyesalan-penyesalan yang tiada gunanya. Allah sebutkan dalam Al-Quran supaya kita ambil pelajaran, supaya kita mau berfikir, supaya kita mau mengintrospeksi diri kita. Allah sebutkan, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kalau seandainya kalian melihat orang-orang mujrimun itu, orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang senantiasa menghabiskan waktunya, habis waktunya hanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nakisu ru'usihim, mereka menundukkan pandangannya inda rabbihim, di hadapan Tuhannya. Mereka menundukkan pandangannya, mereka menundukkan kepalanya di hadapan Allah. Mereka tidak punya hujjah di hadapan Allah. Karena jelas yang dia lihat siksaan ketika Allah Subhanahu wa taala nampakkan azab kepadanya, baru mereka menyadari, baru mereka menyesal dengan mengatakan, Rabbana, ya Tuhan kami, abasarna, kami telah melihat, wa sami'na, dan kami telah mendengar, farji'na. Apa yang dilihat? Azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka baru sadar terhadap apa-apa yang dilakukan selama sewaktu di dunia, apa-apa yang dilakukan ketika dia ke dalam kehidupan dunia. Mereka baru menyadari, mereka baru lihat ketika Allah Subhanahu wa taala mengazab kepadanya. Maka apa kata mereka? Farji'na, kembalikan kami Allah, kembalikan kami Allah. Permintaan mereka untuk dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah permintaan bukan untuk berjumpa dengan keluarganya, bukan untuk melanjutkan proyek yang ditinggalkan, tapi dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala na'mal salihan, untuk beramal soleh. Hari ini apakah kita tidak betul-betul melihat dari ayat ini yang di akhirnya dia kata inna muqinun, sungguh kami telah yakin. Karena memang jelas kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin penyesalan itu berada di awal. Karena Allah sudah sebutkan mereka penyesalan yang tiada gunanya, penyesalan yang tidak pantas diucapkan. Bagaimanapun bentuk menangisnya, bahkan keluar pun mata kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak akan kembalikan kita. Jamaah belakang Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun disebutkan wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka pun mengatakan kalau seandainya kita memikirkan, kita mendengar dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kita tidak termasuk ke dalam neraka yang menyala-menyala.
penyesalan yang tiada gunanya. Ketika datang peringatan kepadanya bahwa ini adalah haram, ini adalah halal, mereka masih bergampangan. Bahkan mereka berani membolak-balikkan. Yang halal dijadikan haram, yang haram dijadikan halal. Itulah keadaan manusia. Mereka tidak lihat bahwa turun ayat perintah ini, larangan ini. Dan ketika ditanya mau masuk surga, pasti dia akan mengatakan mau masuk surga, pasti itu. Itu tabiatnya manusia, keinginannya dalam dirinya untuk meraih surga yang paling tertinggi. Namun ketahuilah, surga itu tidak didapatkan dengan badan yang santai. Tarjun najah walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri 'alal yabas. Kalian menginginkan surga, tapi kalian tidak menempuh sebab-sebabnya. Karena itu tidak mungkin kapal berlayar di atas daratan. Ada yang harus kita, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jalankan, yang harus betul-betul kita sadari dalam kehidupan kita, yang betul-betul harus kita meresapi bahwa di sanalah ada azab yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka yang berlaku dosa. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqu wa akum minas shalihin. Mereka pun wa anfiqu, maka infakkan harta kalian. Infakkan sebagian harta kalian, habiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum datang kematian salah saudara antara kalian. Kalau kematian sudah datang jemaah, di sanalah mereka pun mengatakan, ya Allah, ya Rabb, kalau seandainya Engkau berkenan menunda kematianku, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunda kematiannya. Fa aswaddaqu wa kum minas shalihin, maka pasti saya akan bersedekah dan pasti saya akan termasuk orang-orang soleh. Jemaah belakang Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat yang dilontarkan, kalimat-kalimat yang dia ucapkan, penyesalan-penyesalan yang dia ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tiada artinya lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka, yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira kunna na'mal. Allah sebutkan mereka berteriak-teriak dalam neraka. Mereka berteriak dan mereka mengatakan, Rabbana, ya Tuhan kami, akhrijna, kembalikan kami, keluarkan kami, na'mal salihan, untuk beramal soleh. Ketika azab ada di hadapan matanya, siksaan ada di hadapannya, mereka pun baru menyadari bahwa betul-betul ada azab yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka. Tapi ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wa dzuqu 'adzaba khuldi bima kuntum ta'malun. Maka rasakan azab itu. Rasakan azab itu. Disebabkan kamu sendiri yang melupakan perjanjian ini, yaitu hari kiamat. Maka rasakan azab itu. Disebabkan kamu perbuatan-perbuatan sendiri. Allah sudah berikan jalan yang benar. Bahkan itu yang kita minta dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami yang lurus. Allah sudah berikan jalan yang lurus. Allah sudah nampakkan jalan-jalan yang tidak bisa kita lewati. Namun itulah tabiatnya manusia, cinta akan hal tersebut, suka akan hal tersebut. Dia tidak sadar dalam dirinya bahwa ada azab, ada neraka yang menanti dirinya. Wadzuqu 'adzaba bima kuntum ta'malun. Maka rasakan azab itu disebabkan atas perbuatan kalian sendiri. Jemaah belakang Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita betul-betul melihat dari diri-diri kita, melihat dari kekurangan-kekurangan kita, menyadari dalam diri kita. Kalau kita betul-betul jujur di atas kalimat la ilaha illallah, kalau kita betul-betul memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah, maka tidak lain kecuali pasti yang lainnya itu tidak ada apa-apanya. Tapi kalau ada di baliknya tersebut, ada di belakang yang kita sembah, ada di belakang kita agungkan, maka pasti ada penyepelehan terhadap amalan-amalan yang kita lakukan.
hendaknya kita melihat kematian ada di hadapan kita, yang akan mengintai diri kita, yang akan mencabut diri kita, yang akan mencabut nyawa kita. Dan ketahuilah, ketika pelepasan dari roh kita, maka cuma dua keadaan. Wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta. Demi para malaikat yang mencabut ruh yang lembut-lembutnya. Ini adalah jiwa yang sudah disiapkan, jiwa yang sangat betul-betul yang sudah disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Demi jiwa yang dicabut, demi ruh yang dicabut selembut-lembutnya. Namun lihat kondisi yang kedua, demi jiwa yang dicabut sekeras-kerasnya. Ini terlalu banyak ikatannya di dunia, terlalu banyak ikatan-ikatannya di dunia, maka saat itu pula harus dilepaskan dengan cara keras. Karena itu jangan heran ketika mereka mengalami sakaratul maut yang berbulan-bulan, yang Allah sudah tempatkan di dunia. Gimana lagi ketika dia ada dalam kubur? Bagaimana lagi ketika perjalanan selanjutnya? Itu baru di dunia. Karena itu betul-betul kita melihat diri kita. Jangan sampai penyesalan berada di akhir. Jangan menunda bahwa kita ada waktu-waktu bertobat sekarang. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk apapun kita, maka penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul pengharapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditutup kehidupan kita dengan penutup yang terbaik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saat-saat tersebut ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengambil nyawa kita, di sanalah kita terbujur kaku, di sanalah kita mengalami saat-saat dimandikan, di sanalah kita mengalami saat-saat dikafani, dan di sanalah kita akan mengalami saat-saat dikuburkan. Ketika diangkat untuk dibawa di kuburan, maka ada dua ucapan si mayyit. Ucapan pertama yang mengatakan qaddimuni, segerakan saya. Qaddimuni, segerakan saya. Karena dia tahu bahwa surga yang menantinya itu baru di dunia. Maka mereka mampu mengatakan qaddimuni, segerakan saya. Tapi lihat ucapan yang kedua. Ucapan kedua di antara kedua yang mereka mengatakan aina qaddimuni, aina qaddimuni, kemanakan saya, tetapkan saya, jangan bawa saya. Baru di dunia, baru mau diantar, sudah diperhadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala azabnya. Bagaimana lagi ketika sudah di kuburan? Jemaah Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyit thalath, ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, yarju isnan wa yabqa ma'ahu wahid." Orang yang meninggal itu diikuti dengan tiga hal. Diikuti dengan keluarganya, seluruh keluarganya mengikutinya. Keluarga jauh, keluarga dekat, seluruhnya mengantarnya. Hartanya seluruh hartanya, mobilnya mengantar semua. Dan amalannya. Tapi kata Rasulullah, yarju isnan wa yabqa ma'ahu wahid. Pulang dua, tinggal satu. Pulang hartanya, pulang keluarganya. Yang menemaninya adalah amalannya. Amalan kita jemaah. Apa yang kita sudah kumpulkan di saat-saat ini? Apa yang sudah kita kerjakan saat-saat ini? Jangan sampai kita habiskan umur kita, waktu kita, kesempatan kita hanya habis begitu saja. Namun sama sekali tidak ada peningkatan kualitas amalannya. Justru Allah berikan dia kemampuan, berikan dia harta yang dimiliki, jabatan yang dimiliki, sama sekali tidak mendekatkannya kepada Allah. Justru itu adalah musibah. Kullu ni'matin la tuqarribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyah.
Setiap nikmat yang tidak mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala fahiya baliyah, maka itu adalah bencana. Karena itu betul-betul kita sadari diri kita, menghisap diri kita, melihat diri kita, introspeksi diri kita. Sejauh mana amalan yang telah kita lakukan. Faya ayyuhal muslimun, usikum nafsi bitaqwallahi azza wa jalla, amarakum bi amrin azim. Amarakum bissalati wassalamu ala nabiyil karim faqala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa والعفا والغنى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم إنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.